Nek anak Pak, kabare si sapa Juan. Wis umur berapa Pak? Sekarang 3 tahun lebih 2 bulan. Oke. Iya Pak. Itu seumuran ya berarti. Seumuran cuma selisih 3 jam. Anak kedua ya Pak Tri ya. Anak keduanya Pak Tri. 3 jam. Nah, terus berbicara dengan tadi yang saya sebutkan tadi konsisten dalam kegiatan sosial ini luar biasa nih Pak Agung ini. Pak Agung ini juga salah satu penggerak di gereja ya Pak ya, di Gereja Sedayu lewat Komsos ya Pak ya. Iya, Komsos. Idenya ya juga dari Pak Agung itu untuk mendirikan kayak podcast gitu. Iya, dulu. Pertamanya gimana sih Pak? Itu untuk Komsos Paroki Santa Teresa Sedayu ya. Oke, betul. Saya jadi dewan pastoral, dewan paroki udah 6 tahun. Ini mau lanjut lagi 3 tahun ke depan itu di Komsos. Nah, waktu itu kan untuk Komsos itu hanya mewartakan kabar paroki melalui media cetak. Ya. Dulu namanya Cahaya Teresia. Jadi setiap 3 bulan sekali itu membuat majalah. Nah, kemudian selain membuat majalah, tugas-tugas Komsos lain kan tentu menginformasikan informasi dari paroki ke umatnya. Nah, kemudian masuklah ke pandemi, udah beberapa waktu tidak membuat majalah karena itu, ya. Pandemi kan kita untuk distribusinya, kemudian untuk liputan beritanya kan nggak banyak yang bisa diliput karena betul. Pandemi nggak ada yang membuat acara, nggak ada yang berkumpul dan lain sebagainya, nggak bisa liputan. Kemudian di pandemi awal-awal akhir tahun kemarin itu 2019 berarti ya. 2020 itu akhir tahun 2020 itu buatlah semacam podcast. Kita menghidupkan lagi YouTube. YouTube. Selain live streaming misa gereja harian. Gitu. Nah, menghidupkan YouTube, membuat podcast Komsos Paroki Sedayu. Itu narasumbernya dari umat yang memiliki kriterianya dia umat Paroki Sedayu, kemudian memiliki sumbangsih gereja, kemudian memiliki karya yang banyak lah seperti itu, bukan hanya satu. Kemudian juga nggak hanya Katolik Pak, yang ada yang Muslim juga bisa, tapi harus mempunyai sumbangsih untuk gereja. Gitu. Oke. Dan saya juga melihat ya. Terus di situ kan ada kemarin itu ada uskup juga ya. Romo Robertus Sohario. Robertus Rubiatmoko itu kemarin datang ke Paroki Sedayu itu dalam rangka meresmikan gereja karena gereja yang dulu itu dipugar kemudian dibangun kembali. Kemudian di situ juga ada acara penguatan sakramen penguatan. Krisma. Kemudian juga pesta ulang tahun gereja Santa Teresa Sedayu. Jadi di misa itu 3 serangkaian jadi satu. Terus dihadiri Monsinyur terus meminta waktu untuk podcast gitu. Podcast ya. Berarti tidak dari Komsos sendiri untuk mengundang langsung seperti itu. Iya, kalau mengundang langsungnya karena kan sudah terjadwal. Sudah terjadwal, kita Komsos itu hanya menyesuaikan saja. Monsinyur itu kerso untuk di podcast napa mboten. Gitu. Betul. Nek yang kardinal kemarin Kardinal Ignatius Suharyo yaitu datang menandatangani prasasti peletakan batu pertama. Oke. Terus Monsinyur kemarin ada yang kita podcast juga dari Pangkal Pinang itu Monsinyur kakaknya Mas Dito ya. Ya, Monsinyur Sunarko itu dari Pangkal Pinang. Itu kan dari berarti produk asli dari dari Paroki Sedayu. Jadi produk asli dari Paroki Sedayu itu Monsinyur Sunarko sama Ignatius Suharyo. Monsinyur seperti itu. Jadi
untuk yang teman-teman yang berminat untuk menjadi Romo silakan ya. Silakan. Ada di sini nanti bisa telepon saya. Telepon. Saya kirim ke. Jadi brother juga bisa ya Pak ya? Brother bisa. Suster juga bisa. Suster ADM ya. ADM khususnya ya. Terus brotheran kakak ya brother ya atau tetangga? Teman? Oh tetangga. Itu brother. Karena salah satu siswa sini gara-gara Pak Agung itu. Oh iya, siapa namanya? Jadi brother. Lupa saya. Brother Luis. Luis Aro. Beneran jadi brother? Beneran jadi brother. Bener ini? Iya. Pak. Bener Pak? Iya, gara-gara bener. Luis Aro ya. Gara-gara Pak Agung ini. Saya punya utang sama anak ini. Kenapa? Gimana Pak? Dulu itu pas dia mau jadi brother kan sempat ngobrol dengan saya. Pak minta tolong antarin saya ke brotheran FC. Kalau FIC kan PL. Oke. Ini kan brother FC. Oke. Brother FC di Purworejo sana. Oke. Nah, waktu itu saya belum bisa nganter si Luis ini ke sana karena alasan kesibukan lah itu. Nah, sampai sekarang belum bisa nganter dengan Luis ini. Mungkin kapan-kapan kalau itu bisa datang diantar. Diantar. Tadi biasa. Ya itu belum. Masih utang loh. Iya. Syukurlah kalau gitu. Nah, itu Pak. Jadi gampang nggak sih buat podcast di gereja itu? Gampang susah? Gampang susah. Susahnya? Kalau susahnya itu mengkoordinir teman-teman. Okay. Jadi bosnya itu Pak Agung ini sekarang ya? Ya kalau di sana saya sebagai koordinatornya. Kalau ketua komsosnya bukan saya. Saya hanya untuk mengelola podcastnya saja. Ya itu pertama susahnya itu mengkoordinir teman-teman karena teman-teman kan banyak yang jauh di bawah saya umurnya, ada yang jauh di atas saya. Jadi saya tengah-tengah. Kan tahu Mas itu, kemudian Pak Owan itu kan jauh di atas saya. Tua. Udah Pak D gitu. Tapi teman saya itu Mas Dito walaupun setua-tua itu tapi teman dan masih muda. Masih muda. Masih jiwanya bisa muda. Disebut masih OMK juga. Belum menikah. Terus itu kemudian susahnya juga mencari narasumber yang sesuai dengan kriteria betul kita di podcast Komsos itu. Karena narasumbernya kan harus spesifik yang harus kita mau gitu. Tuh. Kalau sukanya tentu berkumpul dengan teman-teman, ketemu di gereja di suatu tempat, kemudian kita memproduksi sesuatu, kemudian ditayangkan dan kerja kertas kita terbayar gitulah. Itu senang. Trik untuk biar YouTube-nya kita itu semakin besar itu gimana sih Pak? Kalau banyak hal, tapi yang paling bagus menurut saya selain buat YouTube harus diimbangi dengan media sosial yang lain kayak Instagram, Facebook TikTok, seperti itu, TikTok itu harus diimbangi. Walaupun yang ditekankan itu YouTube, misalnya ini YouTube-nya SMA Pius Bibama, ya. YouTube-nya Bibama kemudian di sekitarnya itu diimbangi dengan media sosial yang lain juga harus ikut mendorong YouTube ini itu supaya seperti nanti dikenal. Iklan, ya? Kalau hanya mengandalkan YouTube tanpa bermain media sosial yang lain, saya rasa akan susah. Kemudian konten yang bagus itu benar memang harus, tapi ya sekarang kita mengingat konten yang menurut kita itu kurang bagus saja yang nonton bisa jutaan. Apalagi yang bagus. Tapi kan ini kita kan belum terkenal YouTube miliknya artis gitu, yang susah untuk naik. Jadi saran saya media sosial harus mengikuti, mulai dari Instagram, kemudian Facebook gitu. Kalau main Instagram, buatlah bukan dari Instagram Pibama, Instagram podcastnya ini. Itu follow saja sebanyak-banyaknya teman gitu. Mau sampai kamu following artis juga 5.000 following nggak masalah. Yang penting followermu nanti ikut serta naik. Nah nanti
Instagram itu yang mau mempromosikan YouTube ini. Nah, seperti siap. kalau Pak Lutfi lihat Instagramnya podcast Komsos Pokset itu kita sudah memfollowing 4.000 sekian. 4.000 sekian. Nah, tapi dampaknya kita dapat follower dalam waktu 3 bulan itu 1.100. 1.100. 3 bulan. 3 bulan buat Instagram followernya 1.100 itu. Dan follower aktif semua. Dan itu berdampak ke YouTube-nya juga. Dampak YouTube karena di konten-konten Instagram itu mempromosikan YouTube gitu. Oke. Gitu. Oke, sebagai pendiri PA, Pak. Yang diharapkan oleh Pak Agung itu untuk PA itu seperti apa sih? Kalau yang diharapkan sesuai dengan tulisan PA, passendernya itu kan ada artinya, itu sebuah akronim, ada artinya gitu. Kalau P itu proaktif. Jadi bisa mungkin mengajak anak-anak untuk proaktif dalam banyak hal, kemudian A-nya itu activity. Kemudian S-nya itu solidaritas. E edukatif. N itu nature, alam ya. Kembali lagi ke alam. Alami gitu, nature. N. Oh ya, Pak. Pasen D itu defense, pertahanan. Pertahanan diri. Kalau misalnya mau adventure itu kan kita harus gunung, punya defense. Kita harus persiapkan apa dibekali dengan Oke. Defense yang bagus. Terus E itu energik. R itu real. Dibuktikan secara realita. Nah, dengan ini kan ada kritik yang ada karena Pibamanya di situ nggak ada, Pius Bakti utamanya. Boleh ditambahin nggak sih? Boleh, sebenarnya boleh. Jadi pasender Pibama gitu bisa banget, kebanyakan bisa ya. banget. Sekarang kan Pak Lutfi yang membinanya kan? Bukan, ini Pak Irawan. Wah, bagus itu, tambahnya aja nanti. PA pasender Pibama. Oke. Terus apa yang paling berkesan pada saat mendampingi anak-anak di PA pasender Pibama itu? Yang paling berkesan dalam mendampingi anak-anak di pasender yang pertama, kita mau memulai sebuah kegiatan itu harus mempersiapkan dengan latihan-latihan itu yang berkesan. Ya mulai dari mengumpulkan, kemudian latihan-latihan materi itu pasti kita persiapkan. Kemudian setelah materi sudah dirasa cukup, kemudian ada kalanya kita hunting keluar di semester pertama yang dekat-dekat dulu. Hunting itu apa ini Pak? Survei lokasi atau survei mencari lokasi gitu. Lokasi yang pas. Mencari lokasi yang pas untuk nanti outing di tempat-tempat yang terdekat gitu. Oke. Misalnya yang terdekat sini yang sering kita kunjungi itu daerah Kaligesing. Itu gunung apa itu ya? Gunung Menoreh ya. Sana ada sungai, ada air terjun, ada pegunungan. Kemudian yang terdekat lagi sini Gunung Tugel. Kemudian ke pantai itu biasanya semester pertama itu yang dekat-dekat. Kita outing daerah tersebut yang dekat-dekat. Terus di semester kedua nanti kita pasti istilahnya apa ya, pendadaran gitulah. Oke. Yang anak-anak yang sudah kelas 3 nanti udah nggak ikut PA, nanti pendadarannya di situ. Dia dapat sertifikat di situ. Itu pasti ke gunung yang jauh. Berarti naik gunung ya Pak ya? Naik gunung.